Tak terasa, ternyata sudah belasan tahun saya mengabdi sebagai guru informatika di Sma'ait Raudatul Jannah Cilegon. Meskipun dulu namanya masih TIK, bagi saya mengajar itu bukan sekadar mentransfer ilmu tentang coding atau hardware. Lebih dari itu, ini adalah tugas membimbing karakter di era digital. Namun ada satu pengalaman beberapa tahun silam yang benar-benar mengubah cara pandang saya tentang apa arti keberhasilan seorang murid. Pengalaman itu melibatkan seorang murid bernama Raka. Tentu saja nama samaran. Secara akademis ia tergolong biasa saja. Bahkan cenderung kurang menonjol dalam pelajaran saya. Raka hadir dengan paket lengkap rasa tidak percaya diri. Gerakannya kaku, kontak mata dihindari dan suaranya nyaris tak terdengar. Ia bukan anak nakal, tapi juga bukan anak yang mudah bersosialisasi seperti remaja lain pada umumnya. Pagi itu jam istirahat baru saja dimulai. Lab komputer di lantai 2 mulai sepi, hanya tersisa suara kipas CPU yang berputar pelan, dan jari saya yang sibuk mengecek tugas-tugas. Tiba-tiba terdengar ketukan ragu di pintu. Raka berdiri di ambang pintu. Seragamnya masih tampak baru, tubuhnya ringkih. Wajahnya pucat seperti baru saja berlari jauh. "Assalamualaikum, Pak." Suaranya bergetar, nyaris seperti gumaman. Saya menghentikan aktivitas dan berbalik menghadapnya. Saya tahu bagi anak seperti Raka, momen ini tidak mudah. "Ya nak Raka, silakan masuk." "Ada apa nih?" Ia berjalan 2 langkah, lalu berhenti. Duduk pelan di dekat saya. Posisi lab kami memang lesehan. Tangan kanannya meremas pinggiran baju. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang jujur sekali. "Pak, saya ingin sekali berubah. Saya lihat teman-teman bisa bercanda, bisa akrab, mereka punya banyak teman. Saya merasa kaku, aneh dan tidak percaya diri. Saya capek terus-terusan seperti ini, Pak. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana." Saya terdiam sejenak. Sebagai guru informatika, saya terbiasa dengan logika dan algoritma. Tapi kali ini saya sadar, menghadapi hati seorang murid logika saja tidak cukup. Dibutuhkan empati. Saya mengangguk pelan, mencoba menenangkan hatinya. "Raka, kamu datang ke Bapak sudah bagus. Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan, itu tanda keberanian." Saya tersenyum, mencoba memudahkan bahasa. "Kalau diibaratkan komputer, kamu sudah menemukan bug dalam sistem operasimu sendiri. Sekarang kita tinggal debugging bareng-bareng." Raka menatap saya, kali ini dengan sedikit senyum malu. "Tapi, lanjut saya, Bapak sarankan kamu juga bicara dengan Bumia, guru BK kita. Kombinasi antara nasihat dari Bapak dan bimbingan dari Bumia akan sangat membantu." Raka mengangguk, ia pamit dengan langkah yang, meski masih ragu, terasa sedikit lebih ringan. Seminggu kemudian, tepat di jam istirahat yang sama, Raka datang lagi. Kali ini wajahnya lebih tenang. Ia sudah bisa menatap mata saya meski hanya sebentar. "Saya sudah ke Bumia, Pak," katanya lirih. Beliau sangat membantu. Tapi di kelas, waktu mau mulai bicara sama teman, rasa canggung itu datang lagi. Saya tetap merasa nggak pantas dan takut salah ngomong. Saya tersenyum hangat. "Raka," ujar saya, "perubahan karakter itu seperti belajar pemrograman. Kamu nggak bisa langsung bikin program hebat hanya dalam sekali coba. Harus lewat latihan, trial and error, dan kesabaran." Saya lanjutkan, "Setiap kali kamu mencoba bicara dan gagal, itu bukan kegagalan. Itu data. Data untuk memperbaiki program dirimu di masa depan." Ia terdiam lalu tersenyum tipis. Dan saat itulah saya tahu, ada harapan yang mulai tumbuh. Saya kemudian memberinya tantangan kecil. "Raka, minggu depan kamu presentasi tugas kelompok di lab komputer ya." Ia terlihat terkejut. Namun setelah berpikir beberapa detik, ia mengangguk. Sejak saat itu, saya mulai sering melihatnya berinteraksi. Masih terbata-bata, tapi ada kemajuan. Sedikit demi sedikit, ia mulai percaya diri. Setiap kali ia berdiri di depan teman-temannya, dinding rasa takutnya retak perlahan. Murid lain mulai melihat Raka bukan lagi sebagai anak kaku, tapi teman yang berani mencoba. Dan di titik itu, saya sadar bahwa proses pendidikan sejati tidak hanya terjadi lewat buku, tetapi lewat keberanian untuk berubah. Waktu berlalu, tahun-tahun berganti, dan saya pun semakin tenggelam dalam kesibukan mengajar generasi baru. Raka nyaris terlupakan di antara ratusan wajah murid yang datang dan pergi setiap tahun. Namun pada suatu siang yang cerah, sekolah kami kedatangan seorang tamu. Seorang pemuda gagah berdiri di depan pintu lab komputer, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan itu. Tubuhnya tegap, caranya berdiri tenang, dan auranya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. "Assalamualaikum, Pak," sapanya dengan suara mantap. Saya menoleh dan butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Lalu saya tersenyum lebar.
Waalaikumsalam. Raka, Masya Allah, kamu sekarang luar biasa, nah. Kami duduk dan berbincang panjang. Saya bertanya tentang kehidupannya, karirnya, dan bagaimana perjalanan hidupnya setelah lulus. Dan jawaban Raka sungguh di luar dugaan. Ia tidak menjadi programmer atau teknisi komputer seperti dugaan saya, melainkan seorang chef profesional yang kini menjadi kebanggaan orang tuanya. Dengan mata berbinar, Raka bercerita, "Saya menemukan passion saya di dapur, Pak. Ternyata pekerjaan sebagai chef itu sangat kolaboratif. Saya harus memimpin tim, menerima kritik, berkomunikasi, dan menenangkan orang lain." Ia tersenyum hangat. "Kalau dulu saya tidak berani bicara, sekarang saya harus berani memimpin dapur." Saya mendengarkannya dengan haru. Dan ketika saya hendak memujinya, Raka lebih dulu berkata, "Pak, keberanian saya semuanya berawal dari lab komputer dulu. Bapak enggak cuma ngajarin saya coding, tapi juga ngajarin saya coding karakter. Bapak bikin saya ngerti, kalau mau sukses itu harus berani mencoba dan gagal. Bukan diam dan takut salah." Saya menatapnya, menahan haru yang tiba-tiba menyeruak. Kata-kata Raka itu seperti cermin, memantulkan makna sejati dari profesi yang saya jalani selama ini. Saya tersenyum dan menepuk pundaknya. "Raka, terima kasih, Bapak bangga sekali. Lab komputer kita dulu ternyata bukan cuma tempat belajar teknologi, tapi juga bengkel jiwa." Ia tertawa kecil, dan di tengah obrolan itu saya menyadari satu hal penting, bahwa keberhasilan seorang guru tidak selalu tertulis di rapor atau dinilai ujian, melainkan terukir di hati murid-muridnya. Raka pamit sore itu dengan ucapan terima kasih yang tulus. Dan ketika langkahnya menjauh di koridor sekolah, saya menatap ruang lab komputer dengan perasaan hangat. Saya berbisik pelan, "Tugas saya bukan mencetak ahli komputer, tapi mencetak pribadi yang siap menghadapi dunia dengan hati yang penuh keberanian." Dan saat itu juga, saya tahu, itulah makna sejati menjadi seorang pendidik.